Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Cipriana Yolandi atau Pak MSI. Bahan bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Alkitab Nehemia pasal 9 ayat 10. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Tuhan, di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Judul renungan pada sore hari ini, mengingat kebaikan Tuhan dalam sejarah. Mengapa belajar sejarah? Pertama, dari sejarah kita mengenal kisah dari peristiwa. Melalui sejarah, kita mengerti latar belakang sebuah peristiwa. Kedua, sejarah selalu mengandung nilai-nilai kehidupan. Ketiga, sejarah memberikan pengalaman tanpa harus merasakan langsung dan mampu memberikan sumbangsih bagi masa depan yang lebih baik. Manusia cenderung melupakan peristiwa-peristiwa buruk di masa lampau, sekalipun peristiwa baik dan besar tidak jarang dilupakan dan dianggap sebagai hal biasa. Alkitab Nehemia pasal 9 ayat 10 merupakan bagian dari pengakuan dosa dan permohonan orang Israel. Mereka berkumpul dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung. Dengan tanah di kepala, mereka memisahkan diri dari orang asing, lalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan nenek moyang. Ini mengisahkan pengakuan bahwa Tuhan telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan bangsanya. Pertama, ketika Tuhan memberikan tanda mujizat melalui Musa dalam Alkitab Keluaran pasal 7 ayat 8 sampai dengan 13. Dilanjutkan 10 tulah yang menimpa mereka pada Alkitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan pasal 12, dilanjutkan pasal 32. Karena mujizat dan tulah, umat keluar dari Mesir menuju Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tindakan Allah merupakan tindakan yang membawa kemasyhuran dan kemuliaan pada masa kini. Ini menunjukkan bahwa Allah yang berdaulat di Mesir adalah Allah yang juga berdaulat bagi Israel di Yerusalem. Karena itu, umat Israel diajak untuk mengingat kebaikan Tuhan. Jangan melupakan karya dan kebaikan yang telah dinyatakan dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan yang membuat perkara besar pada masa lalu, Tuhan yang sama yang juga akan menolong mereka pasca pembuangan. Sejarah kehidupan manusia tidak semuanya terasa manis. Misal, sejarah penjajahan di Indonesia. Tapi, keberhasilan melewatinya adalah buah kebaikan Tuhan. Sejarah kehidupan masa lalu menghasilkan buah masa kini. Kita belajar dari pengalaman, kita berpegang pada nilai yang dipetik dari catatan sejarah, dan semua yang telah dan akan terjadi kita persembahkan bagi kemasyhuran nama Tuhan. Refleksi pada sore hari ini melupakan kebaikan Tuhan pada masa lalu sama dengan meragukan kasih Tuhan pada masa kini. Marilah kita berdoa. Bapa, ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kami. Tolonglah supaya daripadanya kami terus belajar untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Amin.